Kisah Nabi Muhammad SAW, orang luar Mekah yang pertama-tama masuk Islam. Saat tiba musim haji, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan kesempatan baik ini untuk berdakwah kepada para pendatang dari luar kota Mekah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegigihan dakwah Nabi, beberapa di antara mereka bersedia masuk Islam, seperti Suwaid bin Somit, Dimat al-Azdi, Tufail bin Amru, dan Iyas bin Mu'adz. Tujuan utama orang-orang datang ke Mekah adalah untuk berhaji. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Ka'bah yang dulunya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebenarnya para pengunjung Ka'bah masih meyakini ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Namun sayangnya ajaran tersebut telah bercampur dengan budaya jahiliyah yang sesat. Piang kerok dari kesesatan ini adalah orang-orang Quraisy Mekah. Mereka yang awalnya menyebarkan tradisi jahiliyah kepada para pengunjung Ka'bah dari luar Mekah. Tradisi ini telah mengakar selama bertahun-tahun dan sulit untuk dihilangkan. Sampai muncul seorang nabi dari kalangan mereka sendiri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kesesatan tersebut. Namun hanya sedikit dari kaum Quraisy yang mau diajak berpaling dari kejahiliyahan. Rasulullah berinisiatif untuk menawarkan Islam kepada orang-orang luar Mekah. Meskipun kaum Quraisy telah berkali-kali melarang, Nabi tidak gentar sama sekali dan terus berdakwah. Berita tentang kegigihan Rasulullah dalam berdakwah telah terdengar di seluruh penjuru Arab. Bahkan sebelum memasuki perbatasan kota Mekah, orang-orang mendapat peringatan untuk menjauhi Nabi Muhammad. Wahai saudaraku, jika engkau telah memasuki kota, berhati-hatilah dengan orang yang bernama Muhammad. Dia sangat pandai bersilat lidah. Hindari dan jangan pernah bicara dengannya, karena kata-katanya dapat menyihirmu, membuatmu tunduk kepada perintahnya. Benarkah itu? Ternyata ada orang seperti itu di Mekah. Untuk apa kami berbohong kepada kalian? Semua ini demi keselamatan kabilah kalian. Terima kasih, wahai saudaraku. Tentu kami akan berhati-hati jika bertemu dengannya. Nabi Muhammad menawarkan agama Islam di pemukiman tempat peristirahatan pengunjung Ka'bah, di pasar Uqas, tempat jual beli mereka, mendatangi pimpinan kabilah mereka, juga menawarkan kepada perseorangan. Namun belum ada hasil. Metode dakwah ini telah dilakukan beliau sampai tahun ke-10 kenabian. Siapakah di antara kalian yang dapat menolongku, memberi penjagaan untukku, agar aku dapat berdakwah menyampaikan Al-Quran, maka baginya surga. Ketika Nabi Muhammad menawarkan Islam kepada perseorangan atau siapa saja yang beliau temui saat musim haji, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa di antara mereka bersedia masuk Islam. Orang pertama yang ditemui oleh Nabi adalah Suwaid bin Somit, seorang penyair cerdas dari kota Yathrib. Suwaid datang ke kota Mekah untuk berhaji. Tanpa basa-basi, Rasulullah mengajaknya masuk Islam. Sepertinya apa yang engkau bawa itu sama dengan apa yang aku punya. Apa yang engkau bawa, wahai Suwaid? Kami menyebutnya hikmah Luqman atau perkataan Luqmanul Hakim. Kemudian Nabi meminta lawan bicaranya tersebut untuk membacakan isi dari hikmah Luqman. Yang barusan itu adalah perkataan yang indah, tetapi apa yang aku bawa ini jauh lebih indah. Memangnya apa yang engkau bawa? Ini adalah Al-Quran, sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadaku, berisi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Aku ingin mendengar isi dari Al-Quran itu, jika benar engkau adalah seorang Rasul Allah. Ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayatnya, tiba-tiba ketenangan menelusup ke relung jiwa dan mengisi kekosongan di hati Suwaid bin Somit. Sungguh, Al-Quran ini benar-benar lebih indah dari yang aku bawa. Maukah engkau masuk Islam bersama denganku, wahai Suwaid? Sayangnya Suwaid tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Sekembalinya Suwaid dari Yathrib, ingatan tentang pertemuannya dengan Rasulullah selalu terbayang-bayang. Akhirnya pada permulaan tahun ke-11 kenabian, Suwaid masuk Islam. Orang yang langsung masuk Islam ketika mendengar perkataan Rasulullah adalah Dimat al-Azdi, seorang peruqyah yang berasal dari Yaman.
Pada suatu hari, Dimat mendengar orang-orang sedang menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Kasihan sekali Muhammad itu. Andai aku bisa bertemu dengannya pada musim haji tahun ini, aku pasti bisa menyembuhkannya. Dimat Al-Azdi terkenal dengan pengobatan hembusan angin. Ketika tidak sengaja melihat sosok Nabi Muhammad, Dimat langsung berteriak. Apakah engkau Muhammad yang sering dibicarakan orang-orang itu? Ayo, ikutlah denganku. Aku akan menyembuhkanmu. Nabi Muhammad terkejut dengan Dimat yang tiba-tiba menegur beliau. Ya, aku Muhammad yang mungkin sering Anda dengar dari orang-orang di sini. Tenang saja, wahai Muhammad. Aku ini tabib yang hebat. Aku dapat menyembuhkanmu dengan hembusan angin yang telah aku pelajari selama ini. Pasti engkau ingin sembuh dan kembali normal, bukan? Nabi Muhammad tidak menyangka bahwa orang yang berada di hadapannya ini benar-benar menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Beliau lalu menghela nafas panjang dan berusaha memanfaatkan momen ini untuk mengajak Dimat masuk Islam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita memuji dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, tidak akan ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisakah engkau mengulangi perkataanmu sekali lagi? Bahkan Dimat menyuruh Nabi Muhammad mengulang perkataannya hingga 3 kali. Aku tidak pernah mendengar ucapan para tukang sihir, tukang tenung, atau penyair yang lebih indah dari ini. Wahai Muhammad, berikanlah tanganmu dan biarkan aku menjadi pengikutmu. Begitulah akhirnya Dimat Al-Azdi masuk Islam. Lain Dimat, lain lagi dengan Tufail bin Amr. Tufail adalah seorang penyair handal dan ketua kabilah suku Daus di Yaman. Ketika datang musim haji, Tufail disambut meriah oleh kerabatnya di Mekah karena ia adalah seorang pemimpin kabilah. Wahai Tufail, selama engkau berada di daerah kami, berhati-hatilah dengan seseorang bernama Muhammad. Mengapa aku harus berhati-hati dengannya? Dia telah membuat kerusuhan bagi kabilah kami selama bertahun-tahun, merusak tatanan pemerintahan kota Mekah. Perkataan Muhammad itu telah memisahkan antara bapak dan anak, suami dan istri, dan antar kerabat. Kami khawatir musibah ini akan menimpa kabilahmu, maka jangan sekalipun berbicara atau menanggapi perkataannya. Dalam hati, Tufail penasaran dengan sosok Muhammad yang para kerabatnya bicarakan. Namun ia memilih untuk menuruti saran dari mereka. Ia pun pergi ke Ka'bah dan menutup kedua telinganya dengan kapas. Ketika hendak beribadah, Tufail tidak sengaja melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat di depan Ka'bah, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Atas izin Allah, Tufail mendengar bacaan sholat Nabi. Ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Demi ibuku yang melahirkanku, aku ini seorang penyair hebat. Aku bisa membedakan mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang buruk. Lantas, apa yang menghalangiku untuk mendengarkan ucapan laki-laki ini? Semua kata-kata yang keluar dari bibirnya benar-benar indah. Sesudah Rasulullah selesai sholat, Tufail mengikuti beliau sampai ke rumahnya. Di sanalah Tufail menyatakan keislamannya. Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang agamamu. Setelah Nabi Muhammad menjelaskan tentang Islam kepada Tufail dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ia tidak ragu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian Tufail bin Amr kembali ke negerinya dalam keadaan muslim dan mengajak kabilahnya untuk masuk Islam. Salah satunya Abu Hurairah yang namanya terkenal sampai sekarang sebagai periwayat hadis Nabi Muhammad paling banyak, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Ada juga seorang pemuda Yathrib bernama Iyas bin Mu'adz. Iyas berasal dari suku Aus, sebuah suku di Yathrib yang sering berperang melawan suku Khazraj.
Kedua suku ini kelak akan bersatu menjadi masyarakat Ansor yang menyambut hijrahnya umat Islam di Madinah atau yang dulunya bernama Yasrib. Tujuan kedatangan Iyas bersama utusan suku Aus lainnya ke Mekah bukan untuk berhaji, melainkan mencari sekutu bagi suku mereka melawan suku Khazraj. Tatkala melihat kedatangan mereka, Nabi Muhammad berniat untuk menawarkan Islam. Apakah ingin aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari tujuan kedatangan kalian kemari? Apa yang Anda maksud itu? Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri. Namaku Muhammad. Aku seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak umat manusia beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Aku juga diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Orang-orang dari suku Aus mulai tertarik dengan penjelasan dari Nabi Muhammad. Bacakan kepada kami isi dari Al-Quran itu. Kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membuat hati mereka tenang dan takjub mendengarnya. Terlebih bagi seorang pemuda bernama Iyas bin Mu'adz. Ia terlihat sangat khusyuk mendengar bacaan Al-Quran dibanding lainnya. Wahai kaumku, demi Allah, ini lebih baik dari tujuan kita ke Mekah. Engkau bodoh sekali, wahai Iyas. Sudahlah, menjauh saja dari kami. Tujuan kita datang ke Mekah bukan untuk itu. Rasulullah meninggalkan para utusan suku Aus yang sibuk dengan pertengkaran mereka. Akhirnya mereka pulang ke Yasrib tanpa membawa hasil. Hal ini dikarenakan orang-orang Quraisy tidak tertarik menjadi sekutu mereka. Tak lama kemudian, Iyas bin Mu'adz menyatakan diri masuk Islam. Demikianlah akhir kisah orang luar Mekah yang pertama-tama masuk Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, barang siapa bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dengan niat mencari ridhonya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan baginya. Dan kedua, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar karena wujudnya masih ada sampai sekarang dan keutamaannya dapat kita rasakan. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran agar hidup selalu tenang. Wallahu a'lam bishawab.